Tapi mana kelompok atau individu yang dari awal memang ingin memancing di air keruh. Nah, saya tidak percaya orang yang memancing di air keruh itu seperti Delvedro Marhaen misalnya, Ferry Irwandi. Saya kira mereka, tanpa mengecilkan mereka, tidak dalam kapasitas untuk bisa mempengaruhi sebuah orkestrasi demonstrasi yang begitu besarnya. Nah, tadi saya katakan bahwa Pak Prabowo memang sudah tegas menginstruksikan jika ada temukan kesalahan harus ditindak secara tegas. Nah, bagaimana kemudian jajaran di bawahnya mengimplementasikan ini? Faktanya saat ini masih banyak orang-orang yang ditahan, kemudian juga kita belum tahu bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Nah, Mbak Nena, dari catatan Anda saat ini ada berapa yang teman-teman masih ditahan setelah unjuk rasa kemarin? Kalau dari catatan Taut sendiri yang kemarin juga baru kita rilis itu ada sekitar 616 aduan, di mana 285 itu laki-laki, 8 perempuan dan 323 itu belum teridentifikasi. Nah, kalau di 125 itu masih ditahan sampai hari ini, kemudian 383 sudah dibebaskan, ada 27 lagi yang perlu kami konfirmasi kembali. Belum ada informasi bahwa mereka ditahan karena mungkin berbuat anarkis dan lain sebagainya, pembakaran dan lain sebagainya? Jadi sebenarnya itu juga kita bentuk penangkapannya ini juga dia itu ada yang memang di dalam demonstrasi itu sendiri, ada yang memang sialnya lagi ada di sekitar wilayah itu gitu. Jadi bentuk penangkapannya juga belum jelas nih. Kenapa pasal apa dasar penangkapannya. Makanya kami dari Taut sendiri memandang ini penangkapan yang sangat sewenang-wenang, bahwa orang asal ditangkap tidak ada dasarnya. Kan penangkapan itu juga nggak bisa asal tangkap ya, harus ada pemanggilan, ada sebagainya gitu. Nah, ini penting, Bung Refli. Anda melihat bagaimana yang dilakukan ini kan paling tidak secara psikologis mempengaruhi teman-teman ketika berbicara, ketika menunjukkan sikapnya dalam aksi unjuk rasa dan lain-lain. Iya, jadi kita harus bedakan antara orang yang berunjuk rasa dengan orang yang dari awal ingin membuat kerusuhan atau menunggangi unjuk rasa. Nah, dari sinilah sesungguhnya kepiawaian penegak hukum untuk bisa memisahkan itu. Jadi siapa atau kelompok mana yang betul-betul berunjuk rasa karena menggunakan hak berdemokrasinya atau hak konstitusionalnya. Tapi mana kelompok atau individu yang dari awal memang ingin memancing di air keruh. Nah, saya tidak percaya orang yang memancing di air keruh itu seperti Delvedro Marhaen misalnya, Ferry Irwandi. Saya kira mereka, tanpa mengecilkan mereka, tidak dalam kapasitas untuk bisa mempengaruhi sebuah orkestrasi demonstrasi yang begitu besarnya. Maka kita harus bedakan dengan orang yang hanya tersulut emosinya ketika berada di lapangan. Boleh diamankan sebentar, harus dilepaskan. Nah, yang harus dicari adalah otak-otak perusuhnya yang memang dari awal memang menghendaki kerusuhan itu. Makanya kemudian orang bilang, jangan-jangan ada agen asing misalnya. Jangan-jangan ada kelompok kekuasaan yang lama yang 10 tahun yang lalu ingin membalikkan keadaan karena terdesak dengan isu-isu korupsi dan isu-isu pemakzulan misalnya. Nah, itu yang harus kemudian kita cari. Nah, karena itu jadi relevan yang namanya tim independen tadi. Investigasi independen. Tim investigasi independen untuk menguak. Soal penegakan hukum itu soal lain. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendapatkan informasi sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Dan ini dikaitkan dengan hak konstitusional warga negara, yaitu the right to know. Hak untuk mengetahui, dan itu merupakan hak konstitusional dijamin di pasal 28F. Jadi Pak Prabowo, please buatlah tim independen itu dan kasih mandat yang jelas untuk memanggil orang dan lain sebagainya, sehingga masyarakat tahu, tidak diombang-ambingkan siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab terhadap demo rusuh yang mengakibatkan 9-10 orang meninggal dunia. Soal unjuk rasa itu hak konstitusional, tapi membuat kerusuhan, apalagi kemudian merencanakan makar dan lain sebagainya, ya tentu tidak bisa kita tolerir begitu. Pak Wibawa? Ya, jadi saya mau kembali melengkapi apa yang disampaikan Mas Elvin, Mbak Nana tadi. Kembali ke bagaimana. Nggak ada agen. Saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Tapi saya sampaikan dengan diplomatis. Jadi melengkapi bahasanya. Di panggung ini nggak harus diplomatis, Mas. Oh, nggak harus diplomatis ya. Jadi bagaimana sekarang yang penting, tadi sudah disampaikan kan, di era 10 tahun yang lalu merasa banyak kriminalisasi terhadap aktivitas demokrasi,
partisipasi publik dan juga ekspresi dari pikiran ya, yang merupakan elemen utama dalam demokrasi. Mungkin ada ketakutan lagi di era sekarang di kalangan civil society bahwa sekarang militer yang akan menekan itu. Ya. Nah, saya mau ingatkan juga bahwa tahun 98 ada 4 jenderal yang sepakat untuk menempuh jalur reformasi, yaitu Prabowo Subianto, Agus Wijoyo, Wiranto, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Dan di situ juga Pak Agus Wijoyo sudah mengingatkan ada akan kemungkinan arus balik dari reformasi militer gitu loh. Yang mana itu disebabkan oleh lacking dalam pemimpinan sipil. Dan juga cobaan dari beberapa aktor, sedikit aktor yang berusaha menggunakan TNI untuk menyelesaikan masalah nasional dengan cepat untuk kepentingan-kepentingan kelompok. Kalau sekarang kecil. aktor-aktor itu terindikasi nggak? Nah, sekarang menurut saya Pak Prabowo seperti tadi sudah dibilang dalam posisi harus merestore public trust. Jadi semuanya harus dinegosiasikan dengan publik sehingga publik percaya dengan beliau. Kalau publik sudah percaya dengan beliau, beliau pasti akan mendapat dukungan yang begitu besar untuk mereformasi semua keadaan tadi, transformasi nasional seperti tadi Iskandar tadi sampaikan. Jadi saya teringat beberapa hari yang lalu itu ada pernyataan kalau nggak salah dari penasihat Kapolri, tolong dikoreksi kalau saya salah, bahwa banyak SOP dari Polri yang harus dibenahi. Saya rasa itu bagian yang baik ya. Jadi itu harus itu sehingga nanti demonstran-demonstran itu akan tersaring lagi dan mereka itu dijamin haknya. Jadi Pak Prabowo juga harus memastikan bahwa keamanan dijalankan di era beliau adalah keamanan yang demokratis, demokrasi yang mungkin aman. salah satu bentuknya membentuk tim investigasi independen tadi. Dan militer itu jangan perlu ditakutin, mereka punya semangat yang baik. Mungkin ya semua orang itu ya, Angkatan Darat, Laut, Udara itu mereka mempunyai cara pikir yang berbeda bagaimana mengamankan kepentingan nasional. Demikian juga seluruh elemen lain. Jadi ya tolong dimaklumin aja mungkin ya, saya tidak bicara on behalf of Dansat Cyber ya. Secara positif saya melihatnya seperti itu. Bahwa kita harus bisa membangun perbedaan ini secara konstruktif dan persuasif. Dan Pak Prabowo dan transparan. Saya coba menyelami perspektif dari TNI. Nah, kepada Pak Iskandar, bagaimana sebenarnya TNI melihat situasi seperti yang terjadi kemarin? Kemudian bagaimana kemudian cara TNI menangani hal-hal seperti ini jika muncul dinamika seperti Ferry Irwandi dan lain-lain misalnya? Nah, jadi begini ya, TNI itu selalu patuh dan taat kepada regulasi. Regulasi kita ada itu, Undang-Undang 34 diperbaruin. Jadi Undang-Undang 3 2025 kalau saya nggak salah. Mungkin Bung Rafli lebih hafal. Tapi saya juga hafal sedikit-sedikit, kalau salah dikoreksi. Itu di situ dikatakan. Salah satunya apa? Menjaga keutuhan wilayah. Tentunya seorang Panglima TNI, seorang asisten intelijen, seorang kepala BIN, kepala BAIS, dia punya teropong sendiri. Ini arahnya ini kok bagaimana nih eskalasinya? Kok bagaimana ini? Apakah ini sudah mulai akan keutuhan wilayah ini apa sudah mulai terganggu? Pasti kan punya sense mereka itu. Mereka kan punya pengalaman semuanya. Pasti punya sense. Nah, tentunya di situ TNI itu di dalam undang-undang juga di OMSP ya, Operasi Militer Selain Perang itu ada ya. Perbantuan kepada pemerintah daerah, perbantuan kepada polisi, itu resmi semuanya. Tidak ada yang melanggar semuanya. Nah, tentunya di sini TNI akan tetap menjaga. Dia tidak akan ingkar kepada negara ini. Karena dia ditugaskan untuk menjaga negara. Percayalah. Saya yakin nanti untuk Mbak yang, Mbak Nena, jangan khawatir. Mungkin bisa didiskusikan dengan polisi, mungkin bisa didiskusikan dengan semuanya. Kalau memang itu data-data itu begitu banyak masih, ya itu perlu direspon cepat dengan saudara-saudara kita yang baju coklat atau bapak-bapak kita polisi. Saya yakin mereka juga tentunya itu akan ingin menciptakan negara ini aman. Jadi menurut analisis Anda dalam kasus ini Ferry Irwandi, TNI sudah ya tidak akan meneruskan meskipun secara institusi tidak akan bisa melaporkan. Saya yakin dan saya percaya TNI tidak akan seperti itu. TNI tidak akan mengintimidasi, tidak ada. TNI itu tidak pernah begitu.